Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ristika SPD MPD dan teman-temanku yang kubanggakan. Baik, kita mulai langsung bab 1. Konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Mata kuliah PLSBT merupakan mata kuliah umum MKU yang merupakan hasil gabungan fusi dari mata kuliah ilmu alamiah dasar atau yang disebut IAT, ilmu sosial dasar ISD, dan ilmu budaya dasar IPD. PLSTB merupakan studi telah terhadap masalah-masalah kealamaan sosial dan kejiwaan secara sekitivi atau comprehension if general integral interdisciplinary imkrit dalam perspektif pendidikan untuk alternatif pemecahannya. Tujuan dari PLSBT adalah sebagai berikut: meningkatkan kesadaran diri selalu makhluk Tuhan dalam pendekatan diri kepadanya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial budaya yang tidak terpisah dari alam sekitar. Macam-macam pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan dalam pemecahan masalah dalam mata kuliah PLSBT adalah dengan menggunakan pendekatan satu interdisipliner, pendekatan multidisipliner, pendekatan transdisipliner, pendekatan cross-disipliner. Bab 2. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk hidup individu dan makhluk sosial dalam menjalankan perannya dalam kehidupan masing-masing. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial atau yang disebut masyarakat. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia juga disebut sebagai makhluk individu. Diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi dan sebaliknya. Sebagai makhluk sosial atau masyarakat yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri karena kita membutuhkan satu sama yang lain. Metode dalam pendidikan sosial. Metode bisa disebut langsung dan tidak langsung. Pendekatan dalam pendidikan sosial. Pendidikan ditinjau dari segi sasarannya. Bisa disebut pendekatan mentalistik, pendekatan kondisional, pendekatan
pendekatan-pendekatan. Ditinjau dari segi pelaksanaannya. Cara pendekatan memaksa bisa disebut cara pendekatan menyesuaikan. Selanjutnya, cara pendekatan mendorong sikap sosial siswa di sekolah dasar. Bisa diartikan jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun atau sopan, percaya diri, masalah-masalah yang timbul dari sosial siswa di sekolah dasar. Bisa disebut malas sekolah, membolos, tidak mau bekerja sama, membuang sampah sembarangan. Menurut Haji Bonner dalam buku Sosial Psikologi, memberikan rumusan interaksi sosial, bahwa interaksi sosial adalah hubungan antar dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Menurut setiap anggota baru, masyarakat harus mempelajari peranan yang ada dalam masyarakat, yaitu proses yang dinamakan pengambilan peranan, bisa disebut role taking. Masyarakat dan komunitas. Masyarakat setempat disebut community, adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Komunitas merupakan bagian kelompok dari masyarakat atau society dalam lingkup yang lebih kecil, serta ikatan kebersamaannya kurang kuat. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.